Lagu pinjam apa aja kan? Kunci. Ya. 857. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Baik, di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa pentingnya menggunakan APD dalam lingkungan kerja. Saya minta teman-teman untuk terus memperhatikan tentang pentingnya keselamatan dalam bekerja. Apabila kita tidak menggunakan APD, bahwa akan menimbulkan kecelakaan yang sangat besar, sehingga proyek kita ini memakan waktu yang cukup lama nantinya ke depan. Salah satu contoh yang harus kita lihat di sini bahwa penggunaan untuk helm proyek. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan konstruksi, apabila ada satu saja yang saya perlu ingatkan pada pagi hari ini, semoga Tuhan selalu melindungi kita dalam setiap pekerjaan kita. Selamat pagi. Kau ini kenapa kau tidak menggunakan perlengkapan K3? Cantik ya. Di saat memimpin kau pemimpin sudah menjelaskan tentang perlengkapan K3. Aman. Baik, kalau pemimpin sedang membicarakan sesuatu, kau harus mendengar dan persiapkan perlengkapan K3. Oke, Lord. Ayo. Oh, bukan ini APD-nya masih belum lengkap, oh. Bukannya kemarin bos sudah kasih arahan untuk pakai APD. Kalau misalkan ada kerja-kerja begini, harus APD-nya lengkap. Biar tidak terjadinya kecelakaan dan luka proyek ini. Ya, dari begini memang bos sudah menjelaskan soal APD. Hanya begini bos, saya kurang nyaman pakai rompi. Tapi saya janji gak bakal terjadi apa-apa kepada saya. Aman kok. Oke, baik, om. Nah, mau lihat nanti, om. Apakah om baik-baik saja atau bagaimana akhirnya nanti? Oke, siap. Aduh, kaki saya sakit. Om, gerak om. Aduh, udah terflashing tadi om. Halo, selamat siang Om Andi. Iya. Halo, ya pagi Om Marto. Oh iya, kebetulan saya juga mau ke lokasi proyek ini Om Marto. Oh, siap Om Marto, siap. Andi, iya. Ini satu orang kerja di sini, kerja tuh tadi om, yang tidak pakai APD lengkap itu kemarin itu. Dia punya kaki sini kayaknya patah ini. Om siapa tuh namanya nih tahu Mandi? Tolong ambulans segera ke sini kau Mandi. Ya, lagi parah soalnya sini. Aduh, Masih sakit om? masih Om. Sabar Aduh. ambulans masih di dalam. Bagaimana kronologi kejadiannya? Ini om yang kemarin yang masih tidak pakai APD dari kemarin, pas bos kasih arahan pas mulainya kerja ini kemarin om. Dia ini yang masih tidak pakai APD kemarin. Makanya dia tadi saya suruh dia untuk pakai APD lengkap tadi pas naik tangga untuk pengaturan lantai 2 atau bagaimana kita itu. Makanya dia jatuh. Saya sebelumnya sudah suruh dia untuk pakai ini helm sama rompi kemudian sepatu boot itu biar lengkap APD dia. Kalau terjadi kecelakaan itu tidak terlalu serius dia kenanya itu. Makanya dia terjatuh tadi om. Itu. Marto, gimana lokasi kejadiannya? Kalau untuk lokasi kejadiannya tadi om, pas di pagar, pas om kerja itu tadi naik itu dia kepleset tadi om. Pas dia mau naik lantai 2 tadi kan om, dia kepleset. Terus saya hanya bantu saya di pas dia terjatuh, pas di tanahnya tadi. Ya, saya bantu.
tahu pasti dia marah kita nanti. Yang jelas Om, ini kan proyek besar menyangkut nyawa ini Om. Kemarin kan bosnya sudah kasih arahan untuk kita semua ini, begitupun untuk pekerjanya. Kita dia kasih arahan untuk menggunakan APD pada saat pekerjaan Om. APD lengkap gitu. Ini Om yang tadi yang satu itu kan tidak menggunakan APD lengkap ya, makanya dia terjatuh. Kalau misalkan dia tadi menggunakan APD lengkap atau misalkan menaati peraturan yang bos sudah kasih tahu pada saat kita briefing pas mulai kerja ini, kan tidak terjadinya kecelakaan seperti itu Om gitu. Artinya ini kan proyeknya ini besar ini Om, dana besar ini. Kalau misalkan bosnya nanti tanya kemana ini APD-nya semua, baju apa rompi segala macam, ini kan kita yang jadi sasaran gitu Om. Gitu. Sudah Om mandi, kita langsung ke ini sudah ruangannya manajer saya. Kita langsung lapor ke dia. Satu orang pekerja tadi itu jatuh dari tangga dia, biar clear sudah ini masalah ini toh. Kita langsung ke sana. Baik Om. Lumayan lagi kerja ini hari ya. Coba kemarin saya kerja dengan saya punya teman, dia lagi mengalami musibah. Saya lanjut kerja dulu tak. Oh, Om yang kena musibah kemarin juga. Nah, dia kemarin itu mengalami musibah pas posisi dia melakukan pekerjaan pengecoran di atas. Terus dia di rumah sakit atau bagaimana? Posisi sekarang si Om kemarin itu dia sedang rawat di rumah sakit. BPJS ketenaga kerjanya untuk BPJS ketenaga kerjaannya masih dalam proses juga lama-lama ya. Oh. Halo, Bapak Pandi bisa ke kantor sekarang? Soalnya saya ingin perlu dengan Pandi terkait progres pengerjaan yang ada di lapangan. Tolong nanti bisa ajak dengan Bapak Arto ya. Saya tunggu sekarang di ruangan. Terima kasih. Halo? Ya selamat pagi Pak. Oh iya Pak. Ya saya dengar informasi dari Pak Arto juga tadi Pak. Kebetulan saya juga tadi ke lokasi proyek Pak. Terus kebetulan kami Pak ada rencana dengan Pak Arto untuk ke kantor sekarang Pak. Oh iya Pak, sebentar saya hubungi dia Pak. Oke baik. Oke siap Pak. Halo, selamat pagi Pak Arto. Pak Arto, Pak itu ada telepon tadi untuk kita ke apa? Ke kantor sekarang. Pak Arto di mana? Oh iya Pak, siap. Saya langsung ke kantor sekarang. Selamat pagi Pak Andi. Oh ke kantor, oh ya baik. Ini saya mau jalan ke kantor dulu Pak. Siap. Oke baik. Siap Pak. Masuk. Selamat pagi Pak. Baik, silakan. Pak Arto ya? Pak Arto masih di jalan Pak. Saya sudah telepon dia tadi. Sekitar beberapa menit lagi dia sampai. Kalau itu kita tunggu dia baru kita mulai diskusi. Oke. Kan. Masuk. Halo, selamat pagi Pak. Baik, Pak Arto. Silakan. Jangan marah tadi. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi saya panggil Bapak Andi dan Bapak Arto secara tiba-tiba. Kebetulan kita tidak tahu bahwa PPK ini dalam waktu dekat ingin datang mengecek progres kerja dari bangunan kita. Dan kebetulan juga tempoh hari itu saya sudah membuat janji bahwa ketika pada saat mereka datang, proyek gedung kita itu sudah mencapai 70%. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Arto, kira-kira berapa persen
proyek. Kalau untuk progres pekerjaannya itu kan sudah 50%, kemudian ini dokumen dari lapangan. Oke, berarti ini proyek kerjanya ini sudah sampai di lantai 2 tepat lantai ya? Siap, lantai 2. Terus terkait para pekerjanya itu, karena kita harus memastikan bahwa para pekerja itu dalam keadaan sehat. Karena nanti apabila terjadi suatu kan otomatis kan waktunya lebih panjang lagi. Iya. Tidak mencapai tadi. Kira-kira bagaimana? Kalau untuk pekerjaan lapangan itu kemarin itu terjadi kecelakaan, Pak. 2 orang itu pekerja kita itu terjadi kecelakaan. Yang pertama itu kemarin 1 orang itu dia kepleset, kemudian yang kedua itu terkena skop di bagian kepalanya nih, Pak. Yang pertama yang kepleset kemarin, Pak. Saya sudah kasih arahan untuk dia sebelum dia melakukan pekerjaan itu, saya briefing dia bahwa ketika kita melakukan pekerjaan di bagian lantai 2 kan kemarin pekerjaan kita pada saat itu kemarin pengecoran plat untuk lantai 2 itu. Jadi saya kasih arahan untuk ini pekerjaan ini bahwa sebelum kita melakukan pekerjaan lantai 2 itu kita harus menggunakan topi, kemudian rompi, kemudian sepatu bus itu, kemudian sabuk pengaman itu, biar kita kalau jatuh dari lantai ketinggian itu tidak terjadi kecelakaan yang sangat serius begitu. Tapi dia kemarin pada saat briefing dia bilangnya iya saja, tapi kenyataannya di lapangan itu kemarin dia itu tidak menggunakan APD lengkap. Kemudian yang kedua itu yang terkena skop di bagian kepalanya itu, Pak, itu kemarin 2 orang kerja itu, yang satu di bagian atas di bagian paling atas, kemudian yang kedua itu bagian bawah. Yang satu yang terkena ini, Pak, dia tidak menggunakan helm, sama seperti yang kejadian pertama itu, Pak. Saya sudah kasih arahan, briefing segala macam sebelum melakukan kerja, tapi mereka bilang iya saja, tapi kenyataannya tidak menggunakan mereka itu, Pak. Itu makanya mereka mengalami kecelakaan kemarin. Kemudian untuk 2 orang pekerja ini, Pak, mereka sedang berada di rumah sakit. Itu saya sudah konfirmasi dengan Pak Andi kemarin bahwa pekerjaan kita saat ini sedang baik saja. 2 orang pekerja sedang mengalami kecelakaan gitu, Pak. Saya minta Pak Andi kemarin untuk memberikan solusi bagaimana solusinya kita ke depan ini. Kan pekerjaan kita ini kan tinggal beberapa waktu jadi waktu untuk pekerjaan kita ini kan tinggal beberapa bulan saja, Pak, gitu. Jadi kalau kita bisa teledor nanti atau bagaimana ini pekerjaannya lambat selesainya ini kan kita bisa kena denda gitu, Pak. Gitu. Dan saya minta solusi Pak Andi bagaimana caranya kita untuk mempercepat waktu pengerjaannya kita ini gitu. Biar kita nanti tidak akan kena denda gitu, Pak. Gitu. Itu yang saya takutkan dari awal. Iya, Pak. Kemarin itu sebelum melakukan pekerjaan itu kan saya sempat ke lapangan. Iya. Terus saya tekankan bahwa pentingnya menggunakan APD. Iya, Pak. Karena kita tahu kan resikonya tidak menggunakan APD seperti kecelakaan, terus memakan waktu yang lebih lama lagi, Iya, Pak. pembengkakan dalam biaya gitu. Iya, Pak. Makanya pusing. Terus bagaimana untuk solusi 2 orang pekerja ini, Pak? Apakah mereka digantikan saja atau tunggu mereka selesai? Jadi bagaimana untuk 2 orang pekerjaan ini, Pak? Apa mereka digantikan saja atau mereka lanjutkan atau tunggu catatan bahwa kita kerja ini tunggu mereka 2 saja, maksudnya tunggu sembuh dari mereka 2 dulu? Untuk itu sih tidak bisa. Karena apa? Yang pertama itu apabila kita menunggu para pekerja 2 orang ini sembuh kan waktunya sangat cukup lama. Kebetulan kan kita ke PP. PPK ini dalam 1 minggu ini ke depan dia akan turun lapangan untuk mengecek proyek kita sudah berapa persen sudah dibuat. Nah terus bagaimana dengan keadaan dari para pekerja sekarang? Kalau untuk pekerja itu, Pak, itu mereka 2 orang itu sudah membaik sudah, Pak. Gitu. Saya sudah konfirmasi dengan yang di kesehatan kemarin bahwa mereka 2 itu sudah membaik sudah, Pak, itu kesehatannya. Untuk biaya pengobatan sudah aman ya? Kalau untuk biaya pengobatan itu Pak Andi sudah urus kemarin itu, Pak. Ya. Jadi itu juga yang bikin kita semakin lama untuk bekerjanya. Di sini jadinya kita ini harus ekstra kerja keras Itu tadi, Pak. supaya bisa dalam waktu 1 minggu ini ke depan ini proyek kita sudah mencapai 70%. Bagaimana menurut Bapak Andi proyek kita ke depannya? Kalau
usahakan dalam minggu ini kita lebih memperbanyak pekerjaan. Terus kalau pekerjaannya banyak, kita harus membagi shift pekerjaan. Dalam proyek tersebut kita menggunakan 24 jam kerja. Terus shift pertamanya untuk dari beberapa anggota kerja kita bagikan ke kelompok. Misalnya untuk pekerja harus 8 jam sehari untuk pekerjaannya. Terus bergulir terus waktunya, Pak. Kalau selesai kelompok 1 sudah selesai, lanjut kelompok 2. Begitu terus, Pak. Terus supaya tidak Itu dari Bapak Andi tadi kan berarti dia itu lebih ke arah rekayasa administrasi ya Pak, mengubah jadwal jam kerja ya. Terus kalau boleh saya beri masukan itu jangan hanya di situ. Artinya begini, selain menambah jadwal kerja itu tadi atau menambah para pekerja itu, kemudian kita bisa masuk di APD. APD itu harus kita perlu tekankan kembali bahwa pentingnya menggunakan APD. Awas semacam kejadian-kejadian sebelumnya, karena kita ini kan belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Saya minta nanti itu lebih diutamakan untuk APD, serta kalau bisa nanti itu pasang kayak semacam apa namanya warning untuk pentingnya atau iklan lah di depan papan di depan proyek kita gitu, untuk lebih mengutamakan APD. Itu dari untuk segi APD ya. Terus untuk dari segi eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang terjadi di lapangan pekerjaan sekarang. Mungkin dari Pak ada masukan? Baik, kalau dari saya Pak, itu kita harus menggunakan metode substitusi. Kita menggantikan proses pekerjaan kita biar tidak terjadinya bahaya seperti kemarin itu, seperti 2 orang pekerja kita kemarin yang mengalami kecelakaan. Kalau untuk kecelakaan itu kemarin kan terpleset dari tangga itu Pak. Sekarang kita menggantikan itu tangga itu kemarin dengan scaffolding itu Pak, scaffolding dengan tangga yang pokoknya tangga yang modern lah Pak, gitu, biar tidak terjadinya kecelakaan kemarin seperti kemarin Pak. Dengan rekayasa teknik, bagaimana cara kita meyakinkan para pekerja untuk tidak terjadinya suatu bahaya, begitu Pak. Jadi dari saya Pak, alangkah baiknya kita sebelum melakukan pekerjaan itu kita briefing, kemudian kita mengarahkan pekerja itu mana yang baik untuk mana yang baik ketika melakukan pekerjaan itu tidak terjadi suatu bahaya, dan mana yang buruk, begitu Pak. Seperti kita menggunakan sepatu boots itu kemarin Pak, sepatu boots, kemudian ini rompi, kemudian topi, segala macam. Pokoknya kita harus menggantikan dengan proses yang lebih aman saja Pak, begitu. Itu dari saya Pak. Kalau menurut saya sih khususnya untuk di rekayasa teknik itu bagaimana kalau misalnya nanti contohnya apalagi kan kita posisi kerjaan itu sudah berada di lantai 2. Nah ketika untuk kita membawa bahan cor campuran itu kita menggunakan roll supaya daripada pakai tangan kan ya, mending menggunakan roll. Kita mengubah metode kerjanya dulu, metode kerja tetap masih dipakai itu tangan untuk naik para pekerja. Terus untuk mengangkat bahan dari lantai 1 itu nanti itu kita menggunakan roll supaya nanti kan agak kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan. Itu dari saya, kita harus ubah metode kerjanya saja. Kalau dari saya Pak, usahakan sebelum masuk kerja itu kita harus cek semua anggota kerjanya, supaya kalau tidak ada yang pakai APD lengkap, usahakan dia tidak usah kerja sudah, lebih baik diistirahatkan. Itu dari saya. Itu juga lebih bagus supaya kita meminimalisirkan angka terjadinya kecelakaan di lapangan, Mengurangi resiko. Bagaimana besok saya minta supaya Bapak Andi dan Bapak Harto lagi ke lapangan dengan saya besok kita sama-sama melihat progres kerjanya serta mengecek satu persatu APD dari para pekerja kita. Serta saya minta tolong kita lebih menambahkan para pekerjanya supaya waktu kita itu lebih cepat. Tidak apa-apa untuk biayanya,
tidak jadi masalah. Yang penting proses kerja kita itu cepat sebelum datangnya BPK nanti. Karena kita kan sudah jadi 70% dalam minggu ini dengan BPK. Sementara proyek kita masih 50% ditambah adanya kecelakaan tersebut. Tolong saya minta nanti Bapak Andi dan Bapak Tot untuk cari para pekerja tambahan. Kalau untuk kerjanya Pak, itu saya sudah menggantikan kemarin Pak. Sudah ada 2 orang yang baru Pak. Saya sudah arahkan mereka kalau sebelum melakukan kerja itu harus menggunakan APD atau segala macam biar tidak terjadi kecelakaan yang sebelumnya itu tidak terlalu mengalami Pak. Ada begitu. Kalau bisa nanti Bapak Andi tolong buatkan daftar pekerjanya, terus shift-shiftannya nanti kirim ke saya. Kemudian tolong nanti dicarikan ya untuk tangga untuk mengganti tali tangga yang sudah tidak bagus. Terus nanti dibuat roll untuk bisa angkut material. Terus terkait dengan yang skop tadi itu, terus nanti saya minta kita cari waktu waktu lain untuk kita berkumpul bersama para pekerja. Terus kita lakukan pembinaan dalam K3 yang kita tahu kan seperti pembinaan bisa kita melakukan seminar betapa pentingnya menggunakan K3 tersebut. Terus terkait para pekerja yang kemarin yang sakit yang di lantai bawah itu, bagaimana dari penanganan K3 terkait kecelakaan yang terjadi kemarin? Baik, kebetulan kemarin Pak, setelah terjadinya itu kecelakaan, saya langsung telepon Pak Andi untuk segera ke lokasi itu ambulansnya untuk penanganan lebih cepat gitu Pak. Ini kemarin kan lukanya itu sangat serius Pak di bagian kepala. Nah, sesudah ambulans datang kemarin langsung bawa ke rumah sakit, kemudian saya langsung konfirmasi dengan Pak Andi. Pak Andi bilang kemarin bahwa Jadi begini tadi AC pada saat di lokasi proyek tadi ini Om Topi ini tidak menggunakan APD. Sementara tadi itu kan pada saat di lokasi proyek proses pengerjaan itu sudah berada di tahap lantai 2 untuk mengecor plat lantainya. Terus tadi sudah diingatkan oleh pengawas K3 bahkan sebelumnya termasuk saya sudah mengingatkan bahwa pentingnya menggunakan APD pada saat pekerjaan supaya tidak terjadinya kecelakaan seperti ini tadi. Begitu tadi asik. Jadi bagaimana untuk penanganan lebih lanjutnya Om? Apakah topi kami yang rawat atau dari Nah, kebetulan PT yang juga rawat dia nanti bagaimana? kebetulan juga kami sudah membuat BPJS ketenaga kerjaan untuk Tope. Jadi semua biaya pengobatan dari obat rumah sakit itu sudah ditanggung oleh pihak kami. Baik, kalau begitu. Apalagi Pak Dokter, bagaimana kondisi dari saudara kami? Apakah perlu penanganan lebih lanjut atau bagaimana? baik, kalau untuk pasiennya tadi kami itu langsung kami ronsen dia. Kemudian untuk data ronsennya ini, kalau untuk luka di bagian kepala itu tidak terlalu serius Pak, hanya luka ringan saja, hanya luka bagian dia. Kira-kira Pak Dokter berapa lama saudara kami ini berada di rumah sakit? Apakah dalam waktu dekat bisa keluar dari rumah sakit untuk lanjut dirawat di rumah? Baik, kalau untuk perawatannya di rumah sakit besok juga bisa pulang ya. Selanjutnya itu kan langsung rawat di rumah pribadi nanti begitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Baik, untuk biaya pengobatan dengan biaya rumah sakitnya Pak itu langsung ke ruangan administrasi ya. Ruangan administrasi. Kemudian untuk ruangan administrasinya itu di depan Pak. Oh Gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Penanganannya. Please, dokter. Terima kasih. Oh, bagus. Aduh, coba kalau kemarin tuh saya dengar baik-baik pas briefing terus bawa APD lengkap pasti tidak jadi begini. Aduh Tuhan, mau bagaimana lagi nyesal datang kemudian nih. Aduh, nanti kalau sudah sembuh saya buat baik-baik sudah, saya janji. 1 minggu kemudian. Semangat kerja kalau sudah sembuh kan sini. Mana sudah? Kita jalan kalau kasih proyek.
Sehat kok. Oh, sehat sekali, Bos. Hancur kaki. Hilang. Biasa. Berapa hari dia Pak Bos? Gini deh. Oh, di rumah kok. Iya, aduh. Ini sih sembunyi. Mau cari uang sih. Kalau sana ada doi, bagaimana mau kasih makan? Lexi. Oke. Lihat ya, Me. Tahan dulu. Untuk nih, sehat. Ayo sehat Bos. Gimana kaki ini? Ini. Iya cuy. Aman sih. Aman. Semangat mau kerja nih. Hai, kirain tidak persiapan mau kerja. Alay jangan bilang santai begitu, bro. Kalau bro mau macam kayak saya ya silahkan ya. Jangan bilang silahkan kan. Ya mau bagaimana lagi? Mending kalian pakai APD lengkap daripada macam saya. Ya, saya punya APD ada di kantor juga. Oh ya, masih sama-sama. Oke. Bro, sampai di mana? Progres. Sudah lebih dari 75%. Terus pas kering sakit kemarin, BPK datang. Kebetulan kami ada penambahan karyawan baru tuh. Makanya cepat, ditambah lagi ada penambahan anggota baru itu. Terus om yang kemarin itu yang petugas pengecekan K3 sudah pecah gara-gara dia kan tidak sebelum masuk masuk proyek dia tidak cek di pagi hari. Sebenarnya itu yang paling utama, cek K3 itu. Kalau dia cek pasti klien kemarin tidak kena kena sakit jatuh. Stop. Sampai kok kena kepala itu bagaimana? Saya bingung. Itu gara-gara klien pas kerja juga. Apalagi yang mereka kerja, orang yang kerja itu tidak pakai APD. Aduh. Itu juga klien dari K3. Jadi biaya yang tak terduga juga banyak keluarnya. Macam buat ini? Macam buat BPJS Crime punya kemarin banyak lagi keluar uang dari proyek. Itu saja minta maaf itu soal itu. Makanya jangan lalai lagi tentang K3. Ya ini saya sudah sadar akan hal itu. Jadi bagaimana? Atau kita kerja sudah? Ya, lanjut kerja sudah. Oh ya, tapi sebelum itu kita dengar briefing pagi dulu. Ya, jangan lupa. Oh iya, itu utama. Oke, oke. Wih, bersyukur tuh proyek sudah 75% Hanya saya pikir caranya bagaimana supaya untuk kasih kurang lagi anggarannya para pekerja. Karena gara-gara kejadian kecelakaan kemarin ini 2 orang yang kena. Susah tuh deh. Semoga saja nanti tidak ada lagi kejadian seperti kemarin-kemarin di sana proyek ini. Besarnya proyek ini sesuai dengan target selesainya. Coba saja kalau kalian punya pengawas K3 ini kemarin tidak lalai, pasti tidak banyak hancur begini kan, dari segi waktu, keuangan, tapi tidak apa-apa. Semoga saja ini ke depannya tidak ada terjadi lagi seperti kejadian-kejadian yang kemarin. Masa punya para pekerja itu tetap aman dalam proyek.